Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusnul Karomah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fikih sholat dalam perspektif madhab. Oke, dalam bab ini kita akan menjelaskan tentang sejarah disyariatkan sholat, syariat sholat, syarat sholat maksudnya, rukun sholat, sunnah dalam sholat, perkara yang membatalkan sholat, dan problem kontemporer atau permasalahan yang terjadi di sekitar kita yang berkaitan dengan sholat. Pengertian sholat. Dalam hakikatnya, sholat menurut bahasa berarti doa dan secara istilahnya berarti kumpulan beberapa ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sejarah disyariatkan sholat. Penyampaian perintah untuk sholat atau ibadah sudah diperintahkan sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan berbeda-bedanya ketentuan. Perintah untuk sholat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj yang menghasilkan sebuah syariat dan perintah untuk melaksanakan sholat. Maksudnya, perintah untuk ibadah itu sudah diperintahkan sejak zaman Nabi Adam. Namun, tidak sama dengan pada zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat dari terdahulu, dari umat sejak setelah Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu umatnya berbeda-beda. Jadi ibadahnya pun berbeda dengan yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang hukum melaksanakan sholat. Hukum melaksanakan sholat ini memiliki perbedaan antara madhab satu dengan madhab yang lain. Seperti dalam madhab Hanafi, ini terdapat hukum yang mana ada fardu ain, fardu kifayah, wajib, dan sholat nafilah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau di Imam Syafi'i, sholat itu hukumnya fardu ain, jadi tidak bisa diwakilkan karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat. Menurut mazhab Hanafi, hukum sholat itu fardu ain seperti sholat 5 waktu, kemudian fardu kifayah, sholat jenazah, wajib seperti kalau yang hukumnya wajib seperti sholat witir, sholat id, dan sholat nafilah, baik itu yang disunahkan ataupun dianjurkan. Kemudian mazhab Maliki ini membagi menjadi dua, yaitu sholat wajib sama seperti mazhab Hanafi, yaitu contohnya seperti sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah seperti sholat yang disunahkan, dan nafilah atau tadi yang dinafilah itu sholat yang dianjurkan seperti ba'dah ataupun qobliyah dalam sholat wajib. Kemudian sholat yang dianjurkan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sholat yang dilakukan dengan cara sujud saja, yaitu sujud tilawah. Kemudian sholat yang dilakukan hanya dengan takbir dan salam saja. Ini menurut mazhab Maliki. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, sholat yang terdapat rukuk dan sujudnya yaitu sholat 5 waktu. Jadi hukum melaksanakan sholat menurut Imam Syafi'i yaitu sholat yang terdapat rukuk dan sujudnya yaitu sholat 5 waktu. Kemudian sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya namun ada takbirnya, membaca ayat-ayat Al-Quran dan salam, yaitu sholat jenazah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian menurut mazhab Hambali, sholat yang di dalamnya terdapat rukuk, sujud dan takbiratul ihram dan salam itu dinamakan sholat fardu dan sunnah. Kemudian sholat yang di dalamnya terdapat takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Quran dan salam tanpa ada rukuk dan sujud itu dinamakan sholat jenazah. Sedangkan sholat yang hanya terdapat sujud saja yaitu sujud tilawah. Ini perbedaan antara mazhab satu dengan mazhab lainnya.
Kemudian memasuki syarat sholat. Dalam hal ini syarat sholat itu dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Itu seperti yang kita ketahui, yaitu syarat wajib ketika ingin melaksanakan sholat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu harus beragama Islam, kemudian balik dan berakal. Itu syarat wajibnya. Kemudian untuk syarat sahnya, yaitu suci dari hadas besar dan kecil, kemudian suci dari najis, baik itu pakaian, tempat, ataupun badannya, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, dan menghadap kiblat. Itu adalah syarat sah dari ketika kita akan mengerjakan sholat. Ketika ini tidak terpenuhi, maka ketika misalkan salah satu dari syarat wajib tidak terpenuhi, maka sholat itu tidak akan. Kemudian dalam syarat sah, maksudnya dari syarat-syarat sholat, itu terdapat perbedaan antara mazhab satu dengan mazhab yang lainnya. Yaitu menurut mazhab Maliki, syarat sholat itu menurut beliau dibagi menjadi tiga. Syarat wajib saja, syarat sah saja, kemudian gabungan antar keduanya. Menurut mazhab Syafi'i yang kita gunakan di negara Indonesia, khususnya NU, mazhab Syafi'i ini membagi syarat sholat menjadi syarat wajib dan syarat sah. Mazhab Hanafi membaginya menjadi syarat wajib dan syarat sah, sedangkan mazhab Hambali hanya membaginya menjadi satu, mengklasifikasikan menjadi syarat sah sholat saja. Kita akan memasuki dalam pembagiannya. Mazhab Maliki, tadi kan mazhab Maliki membagi syarat sah sholat atau syarat dalam sholat itu menjadi syarat wajib saja dan syarat sah saja, kemudian gabungan antar keduanya. Yang pertama syarat wajib saja, yaitu balik, dua, tidak dipaksa oleh orang lain. Kemudian syarat sah sajanya, suci dari hadas, kotoran, beragama Islam, menghadap kiblat, kemudian menutup aurat. Untuk gabungan dari syarat wajib dan syarat sah, itu telah menerima dakwah Islam, berakal sehat, telah masuk waktu sholat, tidak fakih tohuroin, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Kemudian untuk mazhab Syafi'i, syarat wajibnya yaitu menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, mencapai usia balik, tidak haid ataupun nifas, masih memiliki indera yang berfungsi meskipun hanya bisa mendengar saja atau melihat saja. Kemudian syarat sahnya, suci dari hadas besar ataupun kecil, suci badannya, tempat ataupun pakaiannya, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Untuk mazhab Hanafi, syarat wajibnya itu ada 5. Apa saja? Yaitu telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, telah mencapai usia balik, tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Kemudian syarat sahnya menurut mazhab Hanafi itu ada 6, yaitu suci tubuhnya dari segala najis dan hadas, suci pakaiannya dari segala najis, suci tempatnya dari segala najis, menutup aurat, berniat, dan menghadap kiblat. Kemudian mazhab Hambali, syarat sahnya yaitu beragama Islam, berakal sehat, tamyiz. Tamyiz ini maksudnya dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Kemudian suci dari hadas sesuai kemampuan, menutup aurat, terhindar dari najis baik pada tubuhnya, pakaian, begitu juga dengan tempatnya. Kemudian berniat menghadap kiblat dan telah masuk waktu sholat. Itu syarat sah menurut para madhab. Sekarang kita menjelaskan tentang rukun sholat. Apa sih rukun sholat itu? Rukun sholat adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan pada saat sholat, dan ketika ada yang tidak dikerjakan, maka apa yang dikerjakan itu tidak dapat dikatakan sholat. Karena ketika salah satu dari rukun sholat tidak dikerjakan, maka sholat tersebut tidak akan sah. Tidak seperti sunnah dalam sholat. Ketika kita tidak mengerjakan doa kunut, maka ketika kita lupa tidak mengerjakan doa kunut, maka dapat diganti dengan sujud syahwi. Kemudian sunnah dalam sholat.
Sunnah-sunnah dalam sholat itu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca amin ketika kita berjamaah, dan imam setelah membaca Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca amin. Kemudian membaca surat pendek setelah membaca Al-Fatihah, mengeraskan suara saat rakaat pertama, mengeraskan bacaan pada 2 rakaat di sholat subuh. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ini harus dapat kita ketahui ketika kita ingin mengerjakan sholat. Mengapa? Ketika kita mengerjakan sholat dan tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang dia membatalkan sholat, kita itu mengetahui kalau sholat kita itu batal. Apa saja ya perkara yang dapat membatalkan sholat? Yaitu sengaja berbicara ketika sholat, bergerak berlebihan, lebih dari 3, kemudian murtad, kentut, merubah niat, membelakangi kiblat, berhadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, tidak terpenuhinya syarat sah sholat, yaitu syarat sah sholat tadi seperti menghadap kiblat, kemudian berniat, itu harus terpenuhi syarat sah sholat. Problematika dalam kehidupan. Ketika kita sedang dalam perjalanan, kita harus mengetahui bagaimana cara kita sholat dalam perjalanan, dalam keadaan dalam kereta api, pesawat, ataupun kapal air. Nah, contoh ini ada seorang wanita sedang sholat ketika dia berada di pesawat terbang. Nah, bagaimana cara menghadap kiblat? Karena dalam sholat itu kita harus menghadap kiblat. Itu merupakan syarat sah sholat. Dalam problematika ini, kita mendapatkan rukhsah bagi mereka yang melakukan melakukan perjalanan ketika dalam sebuah kendaraan seperti pesawat ini. Dalam mbak ini tidak diwajibkan menghadap ke kiblat, tetapi menghadap ke depan sesuai dengan arah majunya kendaraan tersebut. Tidak mungkin kan ketika kita berada dalam sebuah pesawat dan pesawat itu tidak mengarah ke barat, kita memaksa pilot untuk mengarahkan ke barat, itu tidak mungkin. Nah, pendapat ulama semua sepakat ketika dalam sebuah kendaraan atau dalam sebuah perjalanan kita diberi rukhsah untuk tidak menghadap ke kiblat, tetapi menghadap ke depan sesuai dengan majunya kendaraan tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.